Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada semua. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan tambahan kenikmatan, minimal tambahan manfaat akan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga kita akan bisa menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini tidak pernah kita itu melihat sesuatu yang betul-betul ada dengan apa yang seharusnya, dengan apa yang senyatanya. Dan itulah sesuatu yang kita sikapi dengan kesabaran. Dan kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dalam banyak jadi seringkali kecewa dengan apa yang kita temukan, karena apa yang kita temukan itu tidak sesuai dengan kita. Ekspektasi itu berubah ada di dalam diri kita, tetapi apa yang kita dapatkan sama sekali luar biasa. Karena perhitungan di atas kertas memang begitu. Akan pekerjaan itu dilalui dengan perencanaan sangat matang. Dan semua itu dengan rencana-rencana perusahaan yang gagal. Dan bahkan rencana perseorangan ya gagal. Ada sih tiba-tiba terjadi tanpa bisa diperhitungkan. Semua menjadi sesuatu yang unpredictable. Kemarin saya berbincang dengan saya. Jadi banyak orang yang bisa mengalami keluar karena apa? Dia tidak berkata sesuatu yang mereka harapkan, mereka kecewa dan dia temukan karena orang itu ternyata sesuatu yang betul-betul diharapkan masing-masing punya rencana yang sangat matang. Tapi semua ada sesuatu yang terjadi di luar itu manusia pada umumnya. Salah satu semua kejadian di urusan kita betul banyak kejadian banyak kejadian-kejadian di luar perhitungan manusia yang terjadi kalau seperti musibah yang tidak perhitungan dulu. Saya pernah ditanya tentang tsunami di Aceh. Wah, itu terjadi biasa. Saya tidak ada yang biasa. Di dalam rencana Allah, hanya manusia dan rencana Allah SWT. Tidak semua rencana Allah itu diberitahukan, makanya kita mendengarkan pengajiannya itu sebuah hal. Yang meleset dari perhitungan Allah, semua itu sudah diperhitungkan. Meleset itu kan diperhitungkan manusia. Orang yang seharusnya gagal, tapi dengan banyak kata, tapi justru sukses di dalam meraih kehidupan. Dan tiba-tiba orang heran, kok bisa begitu? Itulah Allah yang tidak kita punya teman yang di atas itu jaganya anak orang kaya, pintar, dan semua yang memiliki rencana jangka pendek, jangka panjang di dalam meraih kesuksesan dalam hidupnya di dunia. Dan semua yang diharapkan itu tidak terjadi. Dia gagal dengan jalan di perhitungan dirinya. Kuliah mencapai gelar tertinggi lah. Nah, rumah tangganya kandas, dia kekecewaan di dalam rumah tangga. Anak-anaknya dia anak-anak yang soleh ternyata itu menjadi anak-anak yang memberi cobaan di ujian yang luar biasa. Dan itu diserobot diperhitungkan. Penyerobatan itu akan terjadi karena itu semua dengan dia. Jadi saya punya tangga yang luar biasa. Anaknya lancapnya 9 macet di orang tuanya. Ya, ketika dia orang lain dan kasarnya menjadi pembantu rumah tangganya, padahal tapi diminta oleh sebuah keluarga sambil sekolahnya. Dia sudah di UGM, S2 dan sekarang sedang katanya saya juga tidak pernah ketemu sedang ketika dan dia menjadi dosen di Universitas. Penampilannya biasa saja dan tidak menunjukkan bahwa dia itu wanita, tapi dia melejit karena perbedaan yang saya sakit. Saya yakin yakin bukan apapun yang baik, tapi harus ada orang betul-betul bisa berhitung apa yang kita itu. Itu yang saya sampaikan. Jadi saya sudah menyiapkan sesuatu yang sudah saya persiapkan dengan baik. Sebaiknya saya pernah tidak menyiapkan sesuatu dan saya tidak punya harapan, mengalir saja. Justru yang tidak menjadi sesuatu yang luar biasa karena ada sesuatu yang berbeda dengan perhitungan saya menghasilkan sesuatu yang luar biasa itu. Nah, dari sinilah kemudian saya ingin mengatakan begini, tidak itu pasti baik dan
setiap proses dari Allah itu ada yang bisa kita prediksi dan ada yang tidak bisa. Itulah yang namanya kalau kita terjadi itu bicara ketemu kita kita dengan saya sampaikan pahami tak dengan sebaik-baiknya sebaik jadi tidak diri kita karena bagian dari diri kita itu memang sudah ditentukan. Saya mengatakan bahwa ada sesuatu, apakah itu rezeki, apakah itu jodoh, apakah itu kematian, bahagia selatan, semua itu sudah ditentukan dan ada sulit untuk pada saat dia itu mendapatkan sesuatu yang dan justru dia mengatakan bahwa untuk saya semacam kenapa dia merasa mengatakan saya tidak tersentuh oleh hukum. Padahal jangan pernah mengatakan itu ketika Allah sudah pada saat tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari ketentuan Allah itu. Ada sebuah ayat yang seringkali dibacakan, yang seringkali orang mengatakan bahwa betul-betul Tuhan bukan untuk bisa buat kita itu memahami bagaimana ya ya ini ada ya sini Agung sedang ngaji ada sebuah jadi tidak tepat. Nah, ayat itu mestinya harus kita baca ya, ayat 10. Tapi kita coba kita baca dulu ayat 8. Di dalam ayat itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrab wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian ayat 9 mengatakan alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Dan ayat yang ke-10 dikatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Di dalam ayat ini Allah itu dikatakan sebagai zat yang bersikap adil. Allah tahu betul semua tindakan manusia. Sehingga ketika Allah meminta kepada orang yang beriman tidak untuk terhadap sesuatu harus menaikkan dan karena ada keinginan tertentu pada orang yang memang inginkan tidak untuk diberikan karena kebencian kita terhadap seseorang atau kecintaan kita seseorang itu berat sekali. Karena itu yang disebut sebagai sesuatu yang akan dicoba. Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang beriman. Yang kita butuh kita oleh Allah dan bersama kafir dan menistakan ayat Allah yang akan mendatangkan kita. Para jemaah berkaitan dengan kita tidak ada orang yang hukum, orang yang bisa dari hukum dan ciptaan manusia karena ada sesuatu yang bisa membuat dia terhindar. Karena tidak mendapatkan hukuman yang yang harus dia tapi orang yang lemah itu hukuman yang lebih berat dari apa yang seharusnya dia dasarnya dia mendapatkan kezaliman, bahkan yang tidak salah pun akan dianggap salah karena apa? Dia menjadi orang yang menjadi korban dari keparangan yang kita ada satu beberapa saya sangat bagus. Suatu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib besi yang sangat indahnya di dalam sebuah jalanan Nabi suatu ketika baju besi kesayangannya itu berada pada seorang ahli orang non-muslim yang hendak menjualnya di pasar Kufah. Nah, tentu saja katakan, itu jatuh dari aku, ahli ini. Tetapi ahli ini mengatakan tidak, ini milikku, ahli. Ya kan, tak perlu ini. Ada satu ahli apa sih kau bawa baju besi? Nah, ini itu minta kepada
mendapatkan keadilan dari persidangan dengan Ali. Orang lain di Kufah itu yang bernama Syurah bin Al-Harith Al-Kindi. Dan ketika ditawarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali itu sepakat dari seorang hakim yang bernama Syurah bin Al-Harith. Dan singkat cerita keduanya kemudian menyiar di Syurah. Lepas itu hakim banyak masing-masing. Kemudian dia mulai kepada Ali dan memintanya untuk menghadirkan saksi. Tetapi hakim menolak salah satu saksi yang dihadirkan oleh Ali karena saksinya itu Hasan, anaknya sendiri. Dan Ali menjawab, subhanallah, seorang yang dijamin akan menjadi penghuni surga yang bernama Hasan anaknya itu, kesaksiannya tidak diterima. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW pernah mengatakan Hasan dan Husain cucunya ini adalah dua pemuda yang nanti akan menjadi penghuni surga, kata Ali. Nah, hakim itu menjawab, benar, wahai Amirul Mukminin. Tetapi sebagai hakim saya tidak memulihkan kesaksian seorang anak kepada ayahnya, dan ini ketentuan hukum. Nah, singkat cerita, ketika Ali mengalihkan pandangannya kepada ahli dhimmi, ia berkata, kalau begitu ambillah baju besi itu, karena aku tidak punya saksi selain kedua orang ini. Nah, ahli dhimmi kemudian menyatakan, tapi aku bersaksi baju besi ini adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin menghakimiku di depan hakimnya sendiri, sementara hakim memutuskan perkara dan memenangkanku. Ahli dhimmi itu kemudian bersaksi, agama yang menyuruh hal tersebut pastilah benar. Setelah itu ahli dhimmi menyatakan masuk Islam. Ali pun terharu dan menyatakan mengibarkan baju besi itu dan sekaligus sudahnya untuk ahli dhimmi itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah tersebut itu paling tidak memberi 3 pelajaran berharga pada diri kita. Pelajaran yang pertama, tidak ada orang yang kepala hukum termasuk khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, kalau sekarang presiden, yang pada saat itu dijabat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam berperkara, pemimpin itu tidak selamanya harus memenangkan. Kekuasaan itu tidak dapat mengintervensi proses hukum, tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tapi harus dibenarkan. Jadi kekuasaan itu hukum. Itulah yang berarti kepada siapapun, termasuk para khalifah atau kepala kekuasaan, seperti termasuk Ali bin Abi Thalib itu mengintervensi proses peradilan, termasuk para muslim. Itulah hati yang bersikap tidak musyrik. Itu adalah Rasulullah. Itu kita penting dan secara urusan hukum itu menjadi sesuatu yang diangkat oleh dirinya. Syura itu adalah yang diangkat oleh hukum dan dipatuhi oleh semua orang, termasuk oleh khalifah yang menjadi bagi kita. Nah, sekarang ini situasinya kan banyak terbalik. Kan atas kalau ada keberkeadilan dan bahkan kepentingan penguasa. Tapi begitu pada rakyat kecil, kan tidak hanya rakyat yang perlu dikalahkan. Ini sekarang dunia yang kan pemimpin kita benar-benar bisa menegakkan hukum seperti yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada karakter ini harus di dalam kehidupan kita dan kita laksanakan dalam proses kehidupan kita. Inilah